Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait subsistem usaha tani agroindustri. Tetapi sebelum melangkah ke pembahasan, perkenalkan nama saya Anggi Yulia Yusuf, kerap disapa dengan Anggi atau Yul. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, dengan NIM 1059611072225. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa sih itu agroindustri? Jadi, agroindustri adalah kegiatan yang mengolah bahan baku dari hasil pertanian, seperti tanaman, ternak, dan perikanan, menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang siap dikonsumsi. Nah, agroindustri ini merupakan subsistem hilir atau biasa downstream agribisnis yang berada di antara subsistem usaha tani atau produksi primer dan produksi pemasaran. Nah, adapun fungsi dari proses pengolahan ini, yang pertama, untuk memperpanjang daya simpan produk, yang kedua, meningkatkan nilai ekonomi, dan yang ketiga, memperluas sektor jangkauan pasar. Nah, selanjutnya peran agroindustri. Di sini saya akan jelaskan beberapa poin. Nah, poin yang pertama, untuk menciptakan nilai tambah. Artinya mengubah produk mentah, misalnya gabah, menjadi produk yang bernilai tinggi, seperti beras premium dan tepung beras, sehingga selisih keuntungan yang dihasilkan dari penjualan jauh menjadi lebih besar. Poin yang kedua, mitigasi resiko harga. Pengolahan dapat menunda penjualan produk mentah saat harga sedang jatuh, karena produk yang sudah diolah bisa disimpan lebih lama. Misalnya membuat tepung daripada menjual buah segar. Dan poin yang ketiga, pengurangan kerugian pasca panen. Nah, dengan diolah produk yang mudah rusak, misalnya tomat, itu bisa diubah menjadi produk yang tahan lama, seperti saus tomat. Nah, ini mengurangi resiko busuk dan kerugian petani. Yang keempat, diversifikasi produk. Ini menciptakan berbagai jenis produk baru dari satu bahan baku, misalnya dari kelapa sawit menjadi minyak goreng, margarin, hingga biodiesel. Selanjutnya, ruang lingkup agroindustri. Yang pertama, industri hasil pertanian tanaman pangan. Contohnya itu seperti penggilingan padi, pabrik tepung tapioka. Kemudian, yang kedua, industri hasil hortikultura. Contohnya itu seperti pabrik sari buah, penggalangan sayur, dan pabrik keripik. Yang ketiga, industri hasil perkebunan. Kita bisa lihat contohnya seperti pabrik gula, pabrik CPO, dan pabrik kopi instan. Dan ada juga industri hasil ternak, seperti pabrik susu UHT, pabrik pengolahan daging sosis, dan nugget. Yang terakhir, industri hasil perikanan. Contohnya itu seperti pabrik pengkalingan ikan dan pengolahan bahan beku. Selanjutnya kita bisa lihat kolom di samping saya. Ada tabel, ada tahap primer, sekunder, dan tersier. Pertama kita jelaskan dulu yang tahap primer. Jadi tahap primer itu penggilingan gabah. Nah, di sini petani menjual gabah kering panennya ke penggilingan. Nah, di sini gabah itu dikeringkan, digiling, dan dipisahkan dari sekam dan dedak. Dan hasilnya, gabah berubah menjadi beras biasa. Dan untuk nilai tambahnya di mana? Nilai tambahnya itu, gabah yang tadinya tidak bisa langsung dikonsumsi, kini siap dimakan. Kemudian harga jauh naik sekitar 10-20% dibanding gabah. Gambar sederhananya itu seperti gabah kan bahan mentah dan beras produk konsumsi dasar. Nah, yang kedua ada tahap sekunder, yaitu polishing dan pengemasan. Nah, prosesnya itu beras hasil gilingan itu kemudian dipoles agar lebih putih dan bersih.
kemudian disortir berdasarkan kualitas, dan dikemas dalam kemasan bermerek, seperti plastik yang 1 kg, 5 kg, dan masih banyak lagi. Dan ini hasil akhirnya menjadi beras premium bermerek yang siap masuk retail modern. Dan untuk nilai tambahnya, konsumen mau membayar lebih karena kualitas, kebersihan, dan merek. Nah, produknya juga itu bisa masuk ke minimarket, supermarket, dan e-commerce. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya tahap tersier. Nah, tahap tersier ini pengolahan lanjutan. Nah, prosesnya itu beras tidak lagi dijual sebagai beras biasa, tapi diolah jadi tepung beras untuk mie, kue, dan makanan bayi. Atau bisa juga difermentasi menjadi biang bir atau alkohol. Bisa juga untuk bahan kosmetik dan farmasi. Dan hasilnya produk industri dengan nilai jauh lebih tinggi. Nilai tambahnya berada di harga tidak lagi bergantung dengan harga beras. Kemudian masuk ke industri besar seperti makanan, minuman, dan kosmetik. Selanjutnya marginnya juga itu keuntungannya jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, di sini ada keterkaitannya dengan subsistem usaha tani. Ada kualitas input. Nah, keberhasilan agroindustri itu sangat bergantung pada kualitas bahan baku dari subsistem usaha tani. Jika gabah kotor, kualitas beras yang diolah akan rendah. Kemudian memutus rantai kerugian. Hilirisasi di tingkat petani, misalnya melalui koperasi yang memiliki pabrik, dalam solusi efektif untuk mencegah nilai lari ke tengkulak, seperti yang dibahas pada presentasi sebelumnya. Adapun tantangan utama subsistem pengolahan, yang pertama ketersediaan bahan baku atau kuantitas dan kontinuitas. Nah, ini pasokan bahan baku tuh sering tidak stabil karena dipengaruhi musim dan resiko iklim. Kemudian standarisasi mutu. Nah, mutu bahan baku dari petani itu sering tidak beragam sehingga menyulitkan proses pengolahan standar industri. Yang ketiga, teknologi dan modal. Industri skala kecil seperti menengah, UKM, itu kesulitan mengakses teknologi pengolahan modern dan modal investasi besar. Kemudian yang terakhir, sertifikasi dan regulasi. Kesulitan dalam pemenuhan standar mutu seperti BPOM, halal, SNI ini tuh untuk memasuki pasar yang lebih besar seperti itu. Nah, dari hasil pemaparan tadi, kita bisa beri kesimpulan bahwa subsistem pengolahan adalah penghubung vital yang mentransformasi produk on-farm menjadi produk hilir yang dibutuhkan pasar. Kemudian, solusi jangka panjang untuk masalah pertanian adalah hilirisasi di tingkat petani melalui penguatan kelembagaan seperti koperasi dan BUMDes agar nilai tambah hasil panen dapat dinikmati oleh produsen primer. Kemudian prospek masa depan. Nah, agroindustri diarahkan pada produk inovatif, sustainable, dan berorientasi ekspor. Mungkin itu saja dari hasil pemaparan materi saya. Jika ada pengucapan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.